Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business. Channel yang berbicara tentang uang dan bisnis. Nah, hari ini kita akan update mengenai hutang daripada WSBP atau mengenai perusahaan emiten BSBP ini ya. Jadi ini berita seminggu yang lalu 24 Juli ya, direktur daripada WSBP itu eh, ditangkap oleh KPK. Kita bisa lihat ya, waktu itu harga saham Waskita Bertin Precast di perdagangan melemah 0,98% ke level 202. Ya, tampaknya investor waspada dengan penangkapan direktur utama oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Oke, BTW BSPP nilai transaksi sahamnya ini ya mencapai 7,7 miliar dan tercatat sepanjang tahun 2020 ini turun 33,55%. Ini tanggal 24 Juli beritanya 202 dan kita pengen lihat harga saham hari ini 199. Sebenarnya dari harga sahamnya ini tidak terlalu turun banyak ya, malah Waskita WSKT itu yang turun banyak ya. Nah, BTW hari ini OSBP ada berita baru lagi yaitu hari ini disuspend ya, dan di sini mungkin saya memberikan informasi langsung yang saya dapat dari media ya, yaitu sebenarnya mereka bukan gagal bayar ya, tapi ada kendala teknis mengenai proses pembayaran bunga obligasi. Nah, kita lihat penyebabnya kenapa nih. Pengiriman dana terkendala proses otorisasi internal karena ada perubahan spesimen direksi dan selesai telah melewati batas waktu transaksi RTGS pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Upaya pengiriman dana tetap dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020, namun karena telah melewati batas waktu RTGS, maka status pengiriman dana pending dan akan efektif di tanggal 30 Juli 2020 sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran bunga obligasi perseroan. Oke, PTW hari tanggal 30 Juli, cuman karena terlambatnya kemarin, hari ini disuspend dan mungkin kemungkinan ya baru akan dibuka suspennya tanggal 3 Juli 3 Agustus 2020. Jadi mudah-mudahan WSKT ya hari Senin bebas dari suspend ya. Kalau nggak, anda yang punya saham di WSBP mungkin deg-degan, waduh gue nggak bisa jual saham gue, gimana dong, gue nyangkut gitu ya. Oke, BTW kita ngomong sedikit tentang uh, company profile mereka ya. Mereka ini adalah anak usaha daripada WSKT, Waskita Karya, punya 60% saham dari WSBP ini. Oke, dan gue pingin sedikit ke laporan keuangan dan berita yang hari ini ya. Oke, ini udah selesai, gue tutup dulu. Nah, ini langsung dari laporan keuangan kuartal pertama 2020 di WSBP. Kuartal keduanya belum keluar, jadi kita tidak bisa melihat data terbaru mereka. Nah, cuman gue pingin bahas sedikit. Ini mungkin kita lihat ya. Gua mau sambil lihat yang di Stockbit, aplikasi Stockbit. Kenapa? Supaya nanti lebih gampang ya. Kita bisa lihat kas mereka 173 miliar. Ya, ini digenapin 172 miliar sekian sekian sekian. Oke, sama ya berarti ya. Nah, di sini piutang mereka sangat-sangat besar, guys. Kenapa? Kas kamu punya 172 miliar, tapi piutangnya ya pihak realisasi ini ada 1,8 triliun. Habis itu piutang pihak ketiga itu ada 269 miliar, yang lebih besar daripada kas kita sekarang. Ya, berikutnya adalah persediaan mereka cukup besar, ada 2,4 triliun. Oke. Dan kita pengen lihat juga di sini ya liabilitas utang mereka. Nah, gua samain dengan Stockbit ya. Short term debt, utang jangka pendek ada 4 triliun. Oke. 4 triliun itu ada 1,669 ditambah 2,43 triliun. Jadi ini menjadi 4 triliun ya untuk utang bank jangka pendek. Jadi hutang mereka sangat-sangat besar, guys. Oke. Dan kedua adalah
hutang jangka panjang, yaitu long term debt 1,991 triliun. Itu ada di hutang obligasi. Ya, nah habis itu kita baca satu berita dulu, ya. Berita hari ini nih, ya, tanggal 30 Juli jam 11.39. Oke. BEI menghentikan sementara perdagangan atau suspensi saham WSBP di seluruh pasar terhitung sejak sesi 1 perdagangan efek. Itu hari ini, ya. Suspensi ini dilakukan sehubungan dengan pengumuman ini. Oke. Ya, berikutnya karena penundaan pembayaran bunga ketiga obligasi berkelanjutan. Nah, kita pengen lihat sedikit hutang mereka itu ada berapa sih? Nah, di sini ada dikasih tahu. Ya. Sebelumnya menurut pengumuman dari KSEI, sehubungan dengan belum efektifnya dana bunga ketiga, ya, KSEI menyampaikan bahwa pembayaran bunga kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening yang seharusnya yang saya laksanakan pada tanggal 30 Juli ditunda. Kita sudah baca pengumuman dari WSBP sendiri. Nah, mengacu data KSEI, obligasi ini memiliki jumlah pokok penerbitan senilai 1,5 triliun yang akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2022. Jumlah pokok yang saat ini tersisa yakni 1,324 triliun. Oke. Obligasi ini pertama kali tercatat di BEI pada tanggal 31 Oktober 2019 dan diterbitkan dengan bunga fix yang cukup tinggi, ya, 9,75% per tahun, dan bunga dibayarkan setiap 3 bulan. Nah, ini bunga yang ini yang terhambat karena mereka bayarnya setiap 3 bulan sekali. Oke. Selain itu, WSBP juga memiliki utang jatuh tempo atas obligasi berkelanjutan 1, ya, tahap 1 tahun 2019 sebesar 500 miliar yang akan jatuh tempo pada 5 Juli 2020. Jadi mereka punya 1,5 triliun ditambah 500 miliar lagi. Oke. Jadi di sini kalau kita melihat dengan kas yang mereka punya, dengan piutang yang belum tertagih, dengan hutang yang cukup besar, sebenarnya menurut saya perusahaan harus segera memikirkan jalan keluarnya. Kenapa? Karena kas sekarang berkurang, sedangkan kemungkinan besar kuartal kedua laporan keuangannya penjualannya juga berkurang. Ya, kita bisa lihat kuartal pertama aja penjualannya turun drastis. Kuartal kedua kemungkinan iya, tentu juga net income-nya akan berkurang, dan kemungkinan, ya, free cash flow-nya ini akan minus lagi. Oke. Dan case-nya juga tambah menipis, yang dimana ada hutang-hutang yang harus dibayar, gaji-gaji karyawan yang harus dibayar, tetapi beban-beban itu terus banyak, pendapatan cash-nya semakin menipis. Ini adalah kita bagaimana harus melihat apabila kita investasi di WSBP ini, kita harus melihat apakah manajemen perusahaan ini bisa mengatasi masalah-masalah internal mereka. Lain daripada itu, kita bisa lihat untuk rasio keuangannya di PER-nya, oke, ya, trailing 12 month-nya 8,47 dan annualized-nya 12,54, masih tergolong oke sebenarnya, dikalikan dengan price to book value mereka yang masih cukup rendah, 0,73. Tapi dengan syarat apabila mereka bisa memperbaiki, mereka punya kinerja terutama di penjualan atau pendapatan mereka, atau juga memperbaiki net income mereka. Ya, karena kita bisa lihat 2019 sudah turun dibandingkan 2018 dan juga akan kemungkinan turun juga di tahun 2020 ini. Sedangkan hutang mereka cukup besar. Mudah-mudahan video saya hari ini mengenai WSBP ini bisa memberikan insight kepada kalian yang ingin berinvestasi di WSBP ini. Oke, silakan analisa lebih detail sendiri tentang WSBP ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa support video saya dengan tekan tombol subscribe dan belnya ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.